Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mifzal Kenzo Anafalino dari kelas 1010. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang penyebaran Islam di Indonesia. Faktor penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada 3 faktor utama yang mendorong masuk dan berkembangnya Islam, yaitu pertama faktor politik, yaitu runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit membuka jalan bagi kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Aceh. Kekuasaan politik yang beralih ke tangan penguasa Islam mempercepat penyebaran agama ini. Yang kedua ada faktor ekonomi. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok datang ke Indonesia untuk berdagang rempah-rempah. Dalam prosesnya, mereka juga menyebarkan Islam secara damai melalui interaksi dagang. Yang ketiga ada faktor sosial. Masyarakat Nusantara cenderung terbuka dan toleran terhadap budaya baru. Hal ini membuat ajaran Islam mudah diterima, apalagi karena dakwah dilakukan secara lembut dan bersahabat. Slide yang kedua ada tokoh-tokoh yang penting. Beberapa tokoh penting dalam penyebaran Islam di Indonesia antara lain Wali Songo. Mereka ini adalah 9 wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Contohnya Sunan Kalijaga. Dia ini menggunakan seni dan budaya seperti wayang untuk berdakwah. Setelah itu ada Syekh Yusuf dari Makassar, seorang ulama yang menyebarkan Islam hingga ke Afrika Selatan, menunjukkan pengaruh besar tokoh-tokoh Islam di dunia Islam internasional. Setelah itu ada Sultan Malik Al-Fahmi, raja pertama Kesultanan Samudra Pasai yang dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Itu ada juga perdagangan internasional. Perdagangan internasional sangat berpengaruh terhadap penyebaran Islam. Jalur perdagangan laut yang ramai menjadikan Indonesia sebagai tempat strategis untuk bertemu pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Hubungan dagang yang erat memudahkan transfer nilai-nilai Islam ke masyarakat lokal. Setelah itu, ada toleransi beragama dalam sejarah Islam Indonesia. Contohnya apa aja nih? Ajaran Islam berdampingan dengan adat lokal tanpa paksaan. Ada juga Wali Songo yang tidak merusak budaya lama, tetapi mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Jadi seperti mengubah isi gamelan atau seni tradisional itu menjadi sarana dakwah. Adaptasi dengan budaya lokal. Islam di Indonesia beradaptasi dengan budaya lokal. Contohnya, upacara sekaten. Di Yogyakarta, ini adalah perpaduan antara budaya Jawa dan dakwah Islam. Setelah itu juga ada tradisi ziarah kubur atau tahlilan. Ini menjadi bagian dari Islam lokal. Kesimpulannya, Islam ini menyebar di Indonesia melalui proses damai, dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial. Tokoh-tokoh seperti Wali Songo memainkan peran besar dan nilai toleransi serta budaya lokal memperkuat identitas Islam di Indonesia. Oke, segitu saja ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf kalau saya kata-katanya masih kurang baik, kurang jelas ya. Mohon maaf. Dan ya, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.